Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rofi Maulana Ramadan dari PBSI tingkat 1A. Yang mana di sini saya akan mempresentasikan tugas dari pada pelajaran agama Islam, yaitu tentang pengertian manusia. Sebelumnya, apa sih manusia itu? Manusia adalah makhluk yang hadir pertama kali di dunia, merupakan asal-usul kehidupan di alam semesta. Nah, jadi kita itu adalah manusia, yaitu yang mana manusia itu mempunyai akal sehat, dan manusia juga adalah dapat kita artikan sebagai hewan yang berpikir. Jikalau hewan tidak berpikir, tidak ada bedanya dengan domba, kucing, dan lain sebagainya. Karena kita mempunyai pikiran, mempunyai akal, nah jadilah ada pembatas antara hewan dengan manusia. Nah, itu kawan-kawan. Nah, di sini juga manusia itu ada yang mengartikan secara teori. Otomatis teori itu sangkut pautnya dengan akal pemikiran-pemikiran, baik itu dari orang barat maupun dari ilmuwan-ilmuwan yang mana ingin mengetahui tentang asal muasal manusia itu diciptakan. Dan ada juga mayoritas Islam yang mana dia mengambil dalil-dalil dari Al-Quran dan hadis. Nah, kita lanjut. Sebelumnya kita ke pemikiran-pemikiran atau teori-teori bangsa barat itu. Nah, di sini ada salah satu yang terkenalnya itu, terpopulernya itu dari kalangan ilmuwan barat, yaitu teori Darwin. Nah, teori Darwin itu menjelaskan tentang tentang manusia itu berevolusi dari asalnya kera terus menerus jadi akhirnya manusia. Nah, di situ itu tentang teori evolusi manusia menurut para ahli paleontologi. Nah, di sini kita dapat dibagi menjadi 4. Nah, kita ketahui bahwa teori-teori evolusi dari teori-teori Darwin itu menghasilkan 4 jenis kelompok berdasarkan tingkat evolusinya, yaitu 1. Tingkat pra manusia yang fosilnya ditemukan di Afrika Selatan pada tahun 1924 yang dinamakan fosil Australopithecus. Nah, kawan-kawan, kita dapat mengetahuinya dengan adanya fosil pada tahun 1924 di Afrika. Nah, kawan-kawan, para ilmuwan terus menerus menelisik keingintahuannya tersebut tentang asal muasal manusia diciptakan. Nah, di sini ilmuwan itu menemukan sebuah fosil yang mana fosil tersebut mirip dengan kera. Nah, tapi si ilmuwan tersebut menyimpulkan bahwa manusia itu diciptakan asal muasalnya itu nenek moyangnya itu dari kera. Yang kedua, tingkat manusia kera yang fosilnya ditemukan di Solo pada tahun 1891 yang disebut Pithecanthropus erectus. Nah, ada juga yang ilmuwan barat yang menjelajahi ke Indonesia, di Solo, tepatnya di Bengawan Solo itu pada tahun 1891. Para ilmuwan itu menemukan adanya fosil kerangka Pithecanthropus. Nah, di sini para ilmuwan itu semakin kuat dan semakin mempercayai bahwa
manusia itu awal mulanya dari kera. Yang ketiga, manusia purba, yaitu tahap yang lebih dekat kepada manusia modern yang sudah digolongkan genus yang sama, yaitu Homo, walaupun spesiesnya dibedakan. Fosil jenis ini ditemukan di Neander, karena itu disebut Neanderthalisis, dan kerabatnya ditemukan di Solo. Yang keempat, manusia modern atau Homo sapien yang telah pandai berpikir menggunakan otak dan nalarnya. Nah, di sini para ilmuwan membagi-bagi lagi bahwa manusia purba yang berevolusi dari kera ke manusia itu membagi-baginya lagi menurut apa-apa yang menurut wilayah temuannya. Nah, di situ awal mulanya manusia purba yang ditemukan di Solo, nah otomatis dinamain dengan Homo soloensis. Nah, begitupun yang di Afrika, fosil temuannya itu dinamakan Australopithecus. Nah, begitulah digolongkannya itu sesuai temuan daerahnya masing-masing. Lanjut. Nah, di sini para ilmuwan membagi lagi teori-teori, semakin rumit lagi aja ya bagi kita pemeluk Islam. Ada teori psikoanalisis, yang kedua ada teori behaviorisme, ada yang ketiga ada teori kognitif, yang keempat ada teori humanisme. Apa sih teori psikoanalisme itu? Psikoanalisis itu yaitu menyebutkan, teori ini menyebutkan bahwa manusia sebagai Homo polens, dalam artian makhluk yang berkeinginan. Menurut aliran ini adalah manusia adalah makhluk yang memiliki perilaku interaksi antara komponen biologis, psikologis, dan sosial. Di dalam diri manusia terdapat unsur animal atau hewani, rasional atau akal, dan moral. Nah, itu dari sifat-sifat hewan yang menurutnya mempunyai biologis, psikologis, sosial. Nah, itu tergolongnya ke teori psikoanalisis. Yang kedua, ada teori behaviorisme yang menyebutkan bahwa manusia sebagai manusia adalah Homo mechanicus atau manusia mesin. Teori ini menganalisis perilaku yang tampak saja, yang diukur, dilukis, dan diramalkan. Segala tingkah laku manusia terbentuk sebagai hasil pembelajaran terhadap lingkungannya. Nah, kalau teori ini si manusia purbanya itu sudah berkembang sebagai perilaku yang tampak sebagai manusia pada umumnya. Nah, di sini tergolongnya kepada teori behaviorisme. Yang ketiga, ada teori kognitif yang menyebutkan bahwa manusia adalah Homo sapiens atau manusia berpikir. Manusia tidak lagi dipandang sebagai makhluk yang bereaksi secara pasif pada lingkungan, tetapi berusaha memahami lingkungannya. Berpikir, memutuskan, menyatakan, memahami adalah fakta kehidupan manusia. Nah, di teori kognitif ini kawan-kawan, si manusia purbanya itu sudah hampir seutuhnya menjadi manusia. Nah, kurang lebih seperti itu penjelasannya. Yang keempat, teori humanisme, yaitu menyebutkan bahwa manusia adalah Homo ludens atau manusia yang bermain. Manusia berperilaku untuk mempertahankan, meningkatkan, mengaktualisasikan diri. Eksistensi manusia yang positif dan menentukan seperti cinta, kreativitas,
nilai, makna, dan pertumbuhan pribadi. Nah, di teori humanisme ini asalnya dari manusia purba yang tidak berpikir, terus mengalami evolusi ke teori behaviorisme, ke teori kognitif, sampai akhirnya di teori humanisme yang itu manusia purba yang berevolusi menjadi manusia seutuhnya. Kurang lebih seperti itu. Lanjut. Yang kedua, ada eksistensi dan martabat manusia. Di sini kita bandingkan ya kawan-kawan, antara teori Darwin atau teori para ahli itu yang kurang logis menurut para mayoritas Islam gitu. Nah, di sini kita bandingkan dengan kita yang mengambil dalil dari Al-Quran, yang mana Al-Quran itu sudah jelas dan tidak diragukan lagi bagi pemeluk Islam termasuk saya. Nah, Al-Quran menggambarkan manusia sebagai makhluk pilihan Tuhan, sebagai khalifahnya di muka bumi, serta sebagai makhluk yang semi samawi, yang dalam dirinya ditanamkan sifat mengakui Tuhan, bebas terpercaya, rasa tanggung jawab terhadap dirinya maupun alam semesta, serta dikaruniai keunggulan atas alam semesta, langit dan bumi. Nah, di sini kawan-kawan, menurut Al-Quran bahwa manusia itu sudah diciptakan oleh Tuhan dari tanah liat yang dibekukan. Nah, di situ kawan-kawan, kita dapat mengambil hadis atau dalil dari Al-Quran. Nah, bentar ya kawan-kawan. Nah, di sini kita dapat mengambil dalil dari Al-Quran, yaitu surah Al-Mu'minun ayat 12 atau 13. Dapat dibuka. Dan Bismillahirrahmanirrahim. Dan sungguh kami telah menciptakan manusia dari saripati, dari tanah, kemudian kami menjadikan air mani yang disimpan dalam tempat yang kokoh, yaitu rahim. Nah, kawan-kawan, inilah yang logis, inilah yang dapat kita cerna dengan akal sehat kita. Gitu. Kita lanjut kawan. Nah, tanggung jawab manusia sebagai hamba dan khalifah Allah. Yang pertama, manusia sebagai makhluk Allah, manusia mendapat amanat yang harus dipertanggungjawabkan di hadapannya. Nah, di sini kawan, bahwa manusia itu tidak serta-merta keinginannya itu melampaui batasnya, tidak. Tapi di sini ada tahap-tahap, batasan-batasan untuk tidak melakukan hal-hal yang senonoh terhadap norma-norma yang harus dilakukan kepada manusia yang lainnya. Tidak senonoh seperti berzina, mabuk-mabukan, judi, dan apapun itu yang berbau kemaksiatan. Beda halnya dengan hewan. Hewan itu kalau bersenggama bisa di mana saja, tetapi manusia mempunyai akal. Ya, justru itu akal itu yang membedakan antara manusia dengan hewan. Yang kedua, di samping peran manusia sebagai khalifah Allah di muka bumi yang memiliki kebebasan, dia juga sebagai hamba Allah. Seorang hamba harus taat dan patuh kepada perintah Allah. Nah, di sini kawan, kalau kita sudah patuh dengan perintah Allah, dalam artian taat kepada Allah, melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya, jelas itu sudah dijanjikan oleh Allah bahwa kita akan ditempatkan sebaik-baiknya tempat di akhirat, yaitu surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Lanjut. Alam semesta.
Nah, alam semesta. Bentar. Nah, segala sesuatu yang ada pada diri manusia dan di luar dirinya tanpa batas merupakan satuan kesatuan sistem yang unik dan misterius. Langit dan bumi dengan segala isinya dan peristiwa yang terkandung di dalamnya, yaitu hubungan antara manusia dan alam semesta. Menurut historis, manusia menganggap dirinya adalah satu-satunya makhluk yang beradab yang ada di alam ini. Dengan manusia menganggap dengan sendirinya timbul rasa kagum, takut dan heran pada diri manusia itu sendiri. Nah, di sini kawan-kawan, manusia itu mempunyai adab atau akhlak perilaku yang baik terhadap alam semesta ini. Semisal kita mempunyai akal, nah kita pergunakan akal itu dengan sebaik-baiknya. Contohnya, kita jangan membuang sampah sembarangan. Kalau kita membuang sampah sembarangan, maka alam pun akan membuat kita porak-poranda seperti banjir dan apapun. Semuanya itu tergantung pada perilaku kita. Nah, manusia dan alam semesta. Hubungan fungsional proses penciptaan manusia adalah bagian integral dari alam semesta. Dalam sistem kosmos, manusia dan alam semesta merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan. Karena memiliki keunggulan dalam sistem kesadaran, maka alam semesta menjadi sebuah objek yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Nah, ini kawan, jadi manusia dan alam semesta itu mempunyai timbal baliknya masing-masing. Bahwa kita itu baik kepada alam, niscaya alam juga akan baik kepada kita. Namun sebaliknya, kita berbuat buruk kepada alam, maka alam pun akan membalas kita dengan hal yang buruk juga. Semuanya juga ada timbal baliknya. Lanjut, istilah manusia dalam Al-Quran. Nah, di sini kawan-kawan, kita dapat terus percaya kepada yang namanya Al-Quran sebagai kitab suci orang-orang Islam. Nah, di sini penyebutan nama, ada 5 kata yang digunakan di Al-Quran dalam menunjukkan tentang manusia, yakni 1. Dari aspek historis, penciptaan manusia disebut dengan Bani Adam, nah anaknya Adam. Yang kedua, dari aspek biologi, kemanusiaannya disebut dengan Bashar yang mencerminkan sifat-sifat fisik, kimia dan biologisnya. Yang kedua, dari aspek kecerdasan disebut dengan insan, yaitu makhluk terbaik yang diberi akal sehingga mampu menyerap ilmu. Yang keempat, dari aspek sosiologisnya disebut an-nas, yang menunjukkan sifatnya yang berkelompok sesama jenisnya. Yang kelima, dari aspek posisinya disebut abdun atau hamba, yang menunjukkan kedudukan sebagai hamba Allah yang harus tunduk dan patuh. Lanjut, aspek yang kedua ada aspek historis penciptaan Al-Quran. Al-Quran menjelaskan asal-usul manusia berasal dari air, yaitu yang tadi manusia itu diciptakan dari air mani dan rahim. Lanjut, 3. Komponen biologis. Manusia adalah makhluk bumi, dibentuk dari komponen-komponen yang terkandung di dalam tanah. Nah, ayat-ayat lain yang menyebutkan manusia dibentuk dari tanah
tu'urub, yaitu tanah gemuk. Yang kedua ada tin, yaitu tanah lempung. Yang ketiga ada tinul lazib, yaitu tanah lempung yang pekat. Yang keempat ada salsalun, yaitu lempung yang ditekan. Yang kelima ada salsalun min hamain masnun, yaitu lempeng dari lumpur yang dicetak. Yang keenam ada sulalatun mintin, yaitu dari saripati lempung. Artinya yang dasikan dari sesuatu yang lain. Yang ketujuh ada air yang dianggap asal usul seluruh kehidupan. Nah begitu kawan. Yang F, karakteristik manusia. Manusia adalah makhluk ciptaan Allah yang sangat berbeda dengan makhluk yang lainnya di alam semesta ini. Ia memiliki karakter yang khas dibandingkan makhluk yang lainnya. Di antara karakteristik manusia adalah satu, aspek kreasi, aspek ilmu, dan yang ketiga ada pengarahan akhlak. Lanjut. Nah, teman-teman, dapat kita simpulkan dari keseluruhan video ini bahwa manusia itu sebetulnya makhluk yang berpikir atau hewan yang berpikir. Namun ada juga para ahli barat dari bangsa barat yang mengungkapkan bahwa teori-teori tersebut atau teori-teori evolusi itu adalah benar adanya. Dengan demikian kami selaku orang-orang mayoritas Islam atau pemeluk agama Islam sangat keberatan bahwa manusia itu disamaratakan dengan hewan atau dengan kera. Itu sangat jauh beda. Contohnya kita manggil ke orang utan ua amangnya, ya nggak seperti itulah. Orang tua saya manusia, kakek saya manusia, buyut saya manusia, dan seterusnya sampai Nabi Adam manusia. Nabi Adam kan diturunkan di surga. Nah itulah kawan-kawan, bahwa saya lebih percaya kepada manusia itu diciptakan dari tanah dari tanah itu dalil pertama. Yang kedua dari air mani dan rahim. Nah gitu kawan-kawan, demikian video yang saya sampaikan mengenai tentang asal usul manusia. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.